Ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang kembali dalam ibadah online GUP Alpha Omega Wonosoyo. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. The world has changed. A new season has arrived. Many troubles, disasters are everywhere. But don't worry, there is one person to restore this world. Shalom. Mari kita akan mulai ibadah kita saat ini. Adapun pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-hamba-Mu bersama dengan sidang jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah datang kepada Tuhan. Kami akan memuji dan menyembah Engkau. Kami akan mempermuliakan nama-Mu. Kiranya hadirat Tuhan akan Tuhan curahkan kepada kami sekalian, sehingga kami boleh merasakan sukacita luar biasa di dalam ibadah online saat ini. Jika ada kuasa jahat, kuasa kegelapan yang akan mengganggu, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan akan singkirkan. Kuasa Roh Kudus akan memimpin, akan memberkati, akan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu maupun sidang jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah ini. Haleluya. Amin.
Indonesia ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Kami bersujud menyembah naikkan doa kami di hadapan Tamu. Kami nyatakan Kau Tuhan atas Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, Nyatakan kuasa-Mu. kami serukan Kau Tuhan, kami nyatakan Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kebesaran-Mu, dan kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kebesaran-Mu, kan kami serukan, kami nyatakan Indonesia bagi-Mu Yesus. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kami nyatakan Kau Tuhan atas Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Kami serukan Kau Tuhan, kami nyatakan Indonesia, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kebesaran-Mu, yang kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kebesaran-Mu, yang kami serukan, kami nyatakan Indonesia bagi-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu.
kemuliaan dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Kamu telah ubah hidupku menjadi anakmu ciptaan baru. Dan memujimu. Hidupku tak sama. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Selalu cukup bagiku. Keagunganmu, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory. God be the glory. For the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada, segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tara. Segala yang ada, Yesus mulia. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya Yesus. Saat ku menyembahmu,
pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan saat ku menyembah, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Kami datang menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya.
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku. Haleluya Yesus. Ku pandang kekudusan-Mu. Mari nyanyikan dengan iman saudara. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hati. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, kami memuji-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada-Mu Tuhan, Kau Allah yang hidup dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, atas lawatan-Mu yang terjadi dalam hidup kami, atas perbuatan-Mu yang begitu ajaib, atas perbuatan-Mu yang begitu dahsyat Tuhan. Sudah 76 tahun Tuhan Kau menyertai negeri kami, 76 tahun Kau melindungi bangsa kami Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau masih setia dalam hidup kami Tuhan. Engkau masih setia melindungi bangsa kami Tuhan. Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih atas hadirat-Mu Tuhan, atas lawatan-Mu saat ini kami rasakan Tuhan, yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk duduk manis, untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat masuk ke dalam hati kami, dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kiranya Kau akan berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, agar firman yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan, bukan kehendak yang lain. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Salam sehat. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai saudara. Pada saat ini kita sama-sama akan belajar dari firman Tuhan tentang Jehovah Jireh. Saat ini kita masuk di suatu zaman kesukaran, karena firman Tuhan berkata, pada akhir zaman terjadi masa yang sukar, terjadi masa yang susah, dan ini kita alami itu, saudaraku. Tetapi bagaimana sebagai orang-orang percaya, sikap kita, respon kita terhadap zaman ini? Apakah kita susah? Apakah kita bingung? Apakah kita mengalami kesedihan? Saya katakan pada saat ini, jangan susah, jangan cemas, jangan takut, saudara, karena kita punya Allah yang namanya Jehovah Jireh,
Allah yang menyediakan. Ketika saudara taat kepadanya, Dia pasti akan menyediakan segala sesuatunya yang saudara butuhkan, termasuk makan dan minum di zaman yang susah ini. Saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, kita yakin ya bahwa Tuhan itu bertanggung jawab atas kita. Dia tidak akan mungkin membiarkan saudara susah atau dalam kepenatan dalam dunia ini. Mari kita akan belajar dari firman Tuhan untuk menguatkan kita. Kita melihat, saudara, kita pasti tahu Abraham yang dikenal sebagai bapak orang percaya. Coba kita akan baca dulu firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-14. Mari kita akan baca. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jehovah Jireh. Ayat ini ditulis di Kejadian pasal 22. Ini kejadian ketika Abraham, saudara, yang diuji imannya, yang diuji ketaatannya oleh Tuhan, yaitu dengan apa? Dengan meminta anaknya yang tunggal, anaknya yang bernama Ishak itu diminta untuk jadi korban. Saudara, tentunya Abraham yang diberikan oleh Tuhan anak yang dinanti-nantikan, lalu diminta kepada Tuhan, tentunya sebagai hati orang tua sedih, susah. Tapi di sini kita melihat bahwa Abraham sedang diuji ketaatan imannya. Tuhan sedang menguji ketaatan imannya. Apakah ini mau atau tidak? Apakah melaksanakan atau tidak? Tapi ternyata saudara, kita melihat Abraham lolos. Dia bawa anaknya Ishak, dia menuju ke Gunung Moria. Di sana Ishak ini dikorbankan. Suatu ketika Ishak bertanya kepada bapaknya, "Bapak, mana domba yang akan dikorbankan?" Abraham bilang apa? Nanti Tuhan yang akan menyediakan. Saudara, imannya sedang diuji, ketaatannya sedang diuji. Kita melihat di sana, ternyata ketika Ishak mau dikorbankan sebagai korban bakaran, lalu malaikat Tuhan berkata, "Jangan Abraham, lihat." Dan di semak belukar ada domba yang tersangkut di semak belukar, saudara. Dan akhirnya domba itulah yang menjadi sebagai korban bakaran. Allah menyediakan. Di bukit Tuhan Allah menyediakan. Saudara, pengalaman Abraham ini menjadi tolak ukur bagi kita sekalian yang hidup pada saat ini. Kita melihat saat ini kita sedang berada di masa pandemi, masa yang susah, sampai pemerintah mengucurkan dana yang diberikan kepada masyarakat Indonesia yang terpapar, yang dalam keadaan susah. Mungkin di antara kita juga mengalami hal yang seperti itu. Saudara, mungkin saudara mengalami situasi yang seperti ini. Kita melihat bahwa Tuhan menyiapkan domba bagi Abraham, domba yang tidak pernah terpikirkan, domba yang tidak dibawa dari rumah, atau domba yang tidak pernah dibeli dari pasar. Tapi Tuhan menyiapkan domba di semak belukar itu untuk korban. Yang tidak ada menjadi ada. Jehovah Jireh. Demikian saudara sekalian, manakala kita menghadapi situasi yang seperti ini, jangan takut, jangan cemas. Tuhan pasti akan menyiapkan kebutuhan saudara, keperluan saudara, asal iman kita
dapat taat kepada Dia. Seringkali situasi krisis ini sangat mempengaruhi iman kita kepada Tuhan, saudara. Bahkan acap kali situasi ini membuat kita terbawa ke sana. Kalau situasinya baik, keadaan kita jadi baik. Situasinya kalau tidak baik, kita juga tidak baik. Jadi situasi bisa mengendalikan iman kita kepada Allah. Jangan. Oleh sebab itu pada siang hari ini, saudara, pada saat ini kita belajar firman Tuhan tentang Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan keperluan saudara. Jangan takut, jangan cemas, jangan bingung. Kalau iman saudara kepada Allah, taat kepada Dia, pasti saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Demikian pula kita akan baca satu contoh di dalam kitab Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ke-16. Kita melihat di sana Elia nabi ini, dia berkata kepada orang Israel, kepada Ahab, saudara, demikian, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Saudara, Elia berkata kepada Raja Ahab, tidak akan turun hujan 3,5 tahun lamanya. Saudara, perkataan itu terjadi, 3,5 tahun terjadi, sehingga tanaman tidak tumbuh, pohon-pohonan tidak menghasilkan buah, gandum juga pun tidak berbuah, sehingga terjadi krisis kelaparan di negeri yang dipimpin oleh Raja Ahab itu. Mengapa bisa terjadi demikian? Elia berkata tidak akan turun hujan. Karena apa? Karena Ahab ini dipengaruhi oleh istrinya untuk menyembah kepada Baal, untuk percaya kepada Baal, juga rakyat Israel yang dipimpin oleh Raja Ahab, sehingga ini menyakitkan hati Tuhan. Mereka tidak lagi percaya kepada Allah, tapi percaya kepada Baal. Itu sebabnya saudara terjadi kekeringan yang panjang 3,5 tahun lamanya. Mereka dalam tidak berdaya. Saat-saat seperti itulah Elia nabi ini berkata kepada Ahab, akan tidak turun hujan, tidak akan turun hujan, dan terjadilah. Nah, di saat-saat yang seperti itu, di masa krisis itu, yang saya bicarakan adalah bagaimana dengan Elia, seorang nabi Tuhan ini, bagaimana ia makan, bagaimana ia minum. Terjadi kekeringan, terjadi masa kemarau yang panjang. Tapi kita lihat, karena ia melakukan yang jahat, ya, orang-orang Israel, sehingga terjadi kekeringan yang panjang itu. Kalau kita melihat di sana, saudara, lalu dengan Elia, anak Tuhan ini, apa akibatnya? Bagaimana dia bisa makan dan bisa minum? Dengar firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau akan minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah perintahkan untuk memberi makan di sana. Coba kita lihat, ini Elia, nabinya Tuhan, orang yang percaya kepada Allah ini. Saudara diperintahkan oleh Tuhan untuk pergilah dari sini, berjalan ke timur, di dekat sungai Yordan, di sungai Kerit, di pinggir sungai Kerit. Di sanalah aku akan memerintahkan burung gagak untuk memberi engkau makan. Coba kita perhatikan. Di sini kita melihat masa krisis, air enggak ada, saudara.
kesulitan air. Kalau toh ada, itu pun sangat sedikit sumbernya. Kita melihat di Indonesia ini kalau masa kemarau panjang, bagaimana ada satu daerah-daerah yang sulit untuk mendapatkan air untuk minum. Itu untuk minum, bagaimana dengan mandinya? Mungkin keadaan yang ada di Israel sana seperti itu pada waktu diperintah oleh Raja Ahab. Bagaimana dengan minumnya Elia? Tuhan bicara, kamu minum dari sungai Kerit. Saudara, tidak mungkin Tuhan memerintahkan untuk minum di sungai Kerit, lalu airnya itu keruh, airnya itu kotor, airnya itu tidak bisa diminum. Tuhan berkata apa? Minum dari sungai Kerit itu. Jadi jelas, air yang ada di sungai Kerit itu bukan air yang tidak baik, tapi air yang benar-benar dapat dinikmati, dapat diminum. Elia disuruh minum di sana, diperintahkan Tuhan untuk minum di sana. Luar biasa kan? Luar biasa ini di sungai Kerit itu. Lalu bagaimana dengan makan? Tuhan juga bicara, untuk makanmu aku akan berikan roti, aku akan sebagai lauknya akan berikan daging. Dari mana, saudara? Siapa yang mengantar? Tuhan bilang, jangan takut, aku akan perintahkan burung-burung gagak untuk memberikan makan kepadamu. Aku akan memerintahkan burung-burung gagak itu memberikan roti kepadamu dan daging kepadamu. Luar biasa, saudara. Sampai binatang pun taat terhadap perintah Tuhan. Jadi tidak ada barang yang mustahil. Untuk itu, saudaraku yang saya kasih, kita melihat catatan ya. Kalau masa krisis, jelas air itu tidak ada, kekeringan, terjadi kekeringan. Tuhan sudah siapkan. Tuhan siapkan. Di masa krisis Tuhan siapkan makan lengkap, roti dan lauknya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka itu saya bilang jangan takut, jangan susah sebagai anak Tuhan. Bagaimanapun keadaannya, krisis terjadi bagaimanapun, kalau saudara beriman, saudara taat kepada Allah, setia kepada Allah, iman saudara kuat kepada Tuhan, Tuhan akan siapkan sesuatu yang menjadi kebutuhanmu, saudara. Sesuatu yang membuat saudara sangat memerlukan, Tuhan akan siapkan. Yehova Jireh itu akan menyediakan, saudara. Untuk saat ini di masa pandemi ini, saya tidak tahu keberadaan saudara, saya tidak tahu dengan pekerjaan saudara, saya tidak tahu mata pencarian saudara, saya tidak tahu dengan pemasukan saudara. Tetapi kalau saudara yakin taat kepada Tuhan, Tuhan akan siapkan segala sesuatu yang saudara butuhkan. Luar biasa. Elia disitulah menikmati bagaimana cara Tuhan memelihara Elia di masa krisis, di masa kekeringan. Demikian pula dengan saudara, Tuhan tahu cara bagaimana untuk memelihara saudara di masa yang sulit ini, di masa yang krisis ini. Maka itu percayalah kepada Tuhan, jangan takut. Imannya semakin kuat kepada Tuhan, percayanya kepada Tuhan semakin kuat. Jangan khawatir, Allah Yehova Jireh itu akan menyiapkan sesuatu yang saudara butuhkan. Saudara butuhkan. Lalu yang kedua, saudara, ketika sungai Kerit itu mulai kering, mulai sudah tidak mengeluarkan airnya, saudara, kita melihat Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke daerah Sarfat, untuk memelihara keberlangsungan hidup Elia. Di tepi sungai Kerit, burung-burung gagak dipakai Tuhan untuk membawa roti dan daging kepada Elia. Dan tidak sampai di situ saja, di Sarfat pun Tuhan memakai seorang janda untuk memberi makan. Kalau yang pertama, Elia disuruh di sungai Kerit. Yang kedua, Elia disuruh pergi ke rumahnya seorang janda yang ada di Sarfat sana.
Saya tidak tahu apakah yang diperintahkan Tuhan pergi ke Sarfat itu kepada seorang janda yang kaya, atau yang berlimpah dengan kekayaan, atau berlimpah dengan sesuatu, baik makan dan minum sudah tersedia semuanya. Ternyata kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya itu, janda di Sarfat itu adalah janda yang pas-pasan menurut saya, ya. Bukan janda yang kaya, tetapi janda yang miskin. Janda yang ada di Sarfat itu janda yang tidak punya apa-apa. Sudah tidak punya apa-apa, dia punya seorang anak. Kepada Elia firman Tuhan berkata demikian, pergilah, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Di tengah krisis yang terjadi, Tuhan memelihara, melindungi, dan menyertai hambanya Elia. Tuhan tidak membiarkan hambanya berjalan sendiri di masa krisis yang terjadi. Melalui caranya Tuhan menunjukkan Elia diperintah pergi ke janda Sarfat. Pertama, burung gagak memberikan makan di sungai Kerit. Yang kedua ini dia perintahkan untuk pergi ke rumahnya, yaitu janda Sarfat. Janda Sarfat ini dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk memberi makan kepada Elia. Tapi kita akan melihat dulu janda Sarfat itu kondisinya seperti apa, saudara. Tadi sudah saya singgung, kalau saudara baca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Saudara, ini kondisi dari jemaat di Sarfat itu. Dia seorang janda yang tidak punya. Persiapan makannya cuman segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Diolah 1 kali dan dimakan oleh anak bersama anaknya, setelah itu menunggu mati. Jadi sangat miskin sekali, saudara. Tidak ada persiapan apa-apa. Tapi mengapa Tuhan menyuruh pergi ke janda Sarfat? Mengapa Elia disuruh pergi ke janda Sarfat yang kondisinya tidak menentu itu, yang kondisinya pas-pasan itu, yang kondisinya miskin itu? Cara Tuhan ya memelihara Elia, dan ini membuktikan kepada kita sekalian bahwa Tuhan itu bisa mengadakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tuhan bisa menyediakan segala sesuatunya. Saudara, pergi ke sana. Kita melihat menjadi saluran berkat. Janda yang tidak mampu, tidak punya. Janda yang pas-pasan, gak ada tabungan. Terus hidup bersama anaknya, tidak ada suami sebagai pilar dalam keluarga. Karena miskin, siap untuk mati. Ini keadaan janda itu. Bagaimana Tuhan bisa memakai orang seperti janda di Sarfat ini? Tidak ada barang yang mustahil. Tidak ada barang yang mustahil. Sekalipun janda, tapi bisa dipakai oleh Tuhan untuk memelihara Nabi Elia. Puji Tuhan, saudara, pada siang hari ini, pada petang hari ini, kita bersama-sama belajar bagaimana Tuhan memberkati di masa pandemi ini. Bagaimana Tuhan melindungi saudara, memelihara saudara di masa yang sulit ini. Saudara, Yeupajire, maka itu saya mengajak kepada saudara untuk tetap percaya. Di sini kita melihat Tuhan yang disembah Elia, Tuhan yang hidup, Tuhan yang disembah Elia itu adalah Tuhan
yang bisa memberkati Elia, yang bisa memberkati janda di Sarfat itu. Janda di Sarfat itu mungkin kebingungan melihat mujizat yang terjadi. Tepungnya enggak habis-habis, minyaknya juga enggak habis-habis. Saudara, sampai masa kekeringan itu hilang dari negeri itu. Saudara, sampai keadaan jadi baik lagi, baru semuanya habis. Saudara, ini cara Tuhan. Di tengah krisis, di tengah pandemi ini, Tuhan bisa memelihara kita. Luar biasa, bolak-balik saya katakan luar biasa. Maka itu taatlah kepada Allah. Bangun iman saudara, tumbuhkan iman saudara kepada Tuhan. Tidak usah takut, ya, tidak usah ngeri menghadapi zaman ini. Kalau kemarin saya bilang segala penyakit apapun, Yobarabah, sekarang Yobajire, Allah yang menyediakan. Saudara, bagaimana dengan kita? Adakah di antara saudara yang sekarang berkeluh kesah karena keadaan kondisi saudara? Ada di antara saudara mungkin pekerjaannya di PHK, atau sebagai yang swasta tidak punya job, tidak ada job, atau yang lain-lain yang membuat kita sedih, yang membuat kita tidak berdaya. Sekarang bangun iman saudara kepada Allah, percaya kepada Allah. Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan melindungi saudara, Tuhan akan memberikan perlindungan, Tuhan akan memelihara melalui apa saja yang saudara perlukan. Saya rasa kalau kita taat kepada Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatu yang saudara butuhkan, Tuhan pasti akan berikan kepada saudara. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Terima kasih Engkau Allah yang menyediakan. Kalau Engkau menyediakan makanan, minuman kepada Elia di masa yang sulit, di masa yang krisis, hamba yakin Engkau juga akan memberkati kami. Kalau di masa yang susah, masa yang krisis, Engkau memelihara janda Sarfat, kami pun juga yakin apabila kami setia kepadamu, apabila kami mengasihimu dan kami taat kepadamu, Tuhan pun akan pelihara kami. Sebab itu kalau ada di antara kami yang mulai bingung, yang mulai tidak tenang karena kondisi yang seperti ini, Tuhan ajarlah kami untuk percaya, taat kepadamu. Sebab Tuhan bisa melakukan perkara yang di luar pikiran kami. Kami percaya kalau kami setia dan taat kepadamu, Tuhan akan siapkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau melawat sidang jemaat-Mu. Kami percaya Engkau mendengar keluhan daripada sidang jemaat-Mu. Sekarang kami berdoa Tuhan, untuk negara kami Indonesia yang kami cintai ini, di mana negeri ini dilanda oleh COVID-19, pandemi ini belum selesai, belum banyak rakyat yang tertular. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon kiranya Engkau campur tangan, Engkau akan memberkati pemimpin-pemimpin kami, presiden kami, para nakes, para dokter, orang-orang yang berjibaku, yang ada di garda terdepan untuk menangani pandemi ini. Tuhan, kuatkan mereka, sehatkan mereka, agar mereka bisa menangani di masa pandemi ini. Oh Tuhan, dengan kekuatan Bapa dalam surga, terima kasih. Kan juga berdoa untuk daerah-daerah, oh kiranya Engkau akan bebaskan dari pandemi ini Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk kota Kediri, wali kota, bupati Kediri, sampai kepada camat, RT, RW, lurah, kiranya berkati mereka supaya mereka bisa dapat mengatasi kondisi ini Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk
kondisi kami yang ada di Wonojoyo ini. Kami serahkan perangkat Pak Lurah, kiranya sehatkan mereka supaya keadaan pandemi ini dikit demi sedikit akan segera tertangani. Terima kasih Bapak, Engkau baik buat kami. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kami berdoa sekali lagi Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Saudara-saudara, kita sudah ada di penghujung ibadah streaming ini. Ya, saya tidak tahu kapan kita akan mengadakan ibadah tatap muka, sekalipun ada peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Tempat ibadah boleh dibuka, tapi ada ketentuan-ketentuan. Nanti kalau seandainya akan kita ibadah tatap muka, kita sampaikan kepada saudara. Untuk saat ini mungkin kita masih streaming supaya kita aman, saudara aman dari COVID-19 ini. Jangan ada di antara saudara yang tertular, ya. Doa saya, doa gembala saudara, supaya tidak ada satupun, sekalipun toh kalau ada di antara saudara, Tuhan akan pasti lindungi dan Tuhan akan sembuhkan. Mari kita akan sampai berdoa kepada Allah. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah streaming dari awal sampai akhir. Dan selanjutnya Tuhan, kiranya Engkau juga akan memimpin kami, memelihara kami dalam sepekan ini. Kiranya Jehovah Jireh nyata benar di dalam kehidupan kami. Kepada seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan, kami percaya Engkau melawat yang susah, Engkau menyembuhkan yang sakit,
Engkau memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah, yang putus asa. Tuhan akan memberikan pengharapan baru, cita-cita baru di dalam Tuhan. Saudaraku, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Saudara-saudaraku, kiranya Tuhan akan memberkati saudara. Terimalah yang sempurna dari Tuhan. Terimalah yang baik dari Tuhan. Tuhan akan mencukupi seluruh kebutuhanmu. Tuhan akan memelihara engkau. Dan Tuhan akan melalukan sakit manapun yang akan terjadi dalam tubuh saudara. Tuhan akan memberikan kasih karunia, wajah Tuhan tertuju kepadamu sehingga engkau berbahagia. Kiranya Allah Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang sangat mengasihimu, dan Roh Kudus yang bersekutu dengan engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, engkau baik dan engkau sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.